Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkataan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kita membaca, memikirkan, dan merenungkan apa yang dituliskan di dalam 4 Injil mengenai perkataan-perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita akan mengetahui ada 7 bagian penting yang dikatakan Tuhan Yesus, yang difirmankannya untuk kita memahami, menjadikan itu pedoman dan arah di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kebenaran yang memerdekakan itu memberikan kepada kita gairah untuk hidup sekarang di sini dan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketujuh bagian perkataan Tuhan Yesus itu ditulis oleh penginjil Matius, penginjil Markus, penginjil Lukas, dan penginjil Yohanes. Dan kita bersyukur oleh Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada para penulis agar kita membacanya dan meyakini kebenaran dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus tersebut. Ketujuh bagian dari perkataan Tuhan Yesus itu, yang pertama ialah berkaitan dengan doanya kepada Bapanya untuk pengampunan orang-orang yang berdosa, yang bersalah, yang melakukan kejahatan kepada Allah, kepada dirinya, dan kepada sesama. Bagian yang kedua ialah janji yang dinyatakan Tuhan kepada seorang penjahat bahwa pada hari ini penjahat itu bersama dengan Tuhan di Firdaus, mengalami suatu hidup yang baru, hidup kekal yang disediakan Tuhan bagi seorang penjahat yang mendapatkan grasi pengampunan dari Bapa oleh karena belas kasihannya. Bagian ketiga ialah bagaimana penempatan Maria, ibunya, dan Yohanes, rasulnya, menjadi suatu penempatan posisi relasi di dalam kehidupan keluarga. Maria disebutkan di sana, ibu, ini anakmu, menunjuk kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dipanggilnya, Yohanes, ini ibumu, menunjuk kepada Maria ibunya. Ada suatu kedekatan yang bukan sekedar tahu dan mengerti tentang hubungan mereka selama ini, tetapi ini berkaitan bagaimana Maria menjadikan Rasul Yohanes sebagai anaknya dan Rasul Yohanes menjadikan Maria sebagai ibunya. Suatu relasi yang begitu indah, tidak lagi dibatasi secara genealogi maupun secara biologi. Ini menunjukkan betapa persaudaraan, ikatan kasih dinyatakan oleh hubungan antara Maria dan Rasul Yohanes. Yang keempat ialah bagaimana Tuhan menyatakan bagaimana kondisi dan situasi yang sedang dialaminya. Ia berteriak, dia memanggil dan bertanya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku, Allahku, Allahku. Suatu pertanyaan dan panggilan yang hanya dapat dimengerti dan dijawab oleh Tuhan Yesus ketika ia bangkit dari kematian. Dan kita belajar dari satu kesatuan kisah kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kelima, Tuhan menyatakan bagaimana keadaan kondisinya secara fisik, di mana sudah kurang lebih 3 jam ia berada di atas kayu salib dan ia berkata, aku haus, untuk menggambarkan memang keadaannya sebagai manusia dan situasi yang sedang dihadapinya. Kemudian yang keenam, ia berkata dengan jelas bahwa sudah selesai misi Allah baginya di bumi ini, yaitu menebus umat manusia. Dan yang ketujuh ialah Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Jadi kalau kita melihat 7 bagian dari perkataan Tuhan Yesus Kristus ini, maka kita juga dapat memperhatikan secara kiastik bagaimana bagian pertama dan bagian yang ketujuh itu menggambarkan hubungan yang begitu dekat antara dirinya dengan Allah sebagai Bapanya.
Bagaimana bagian pertama dan bagian yang ketujuh itu bersifat paralel, yang memberikan kepada kita gambaran bahwa Bapa mengampuni karena Kristus menyerahkan nyawanya kepadanya. Bagian yang kedua dan bagian yang keenam memberikan suatu gambaran bagaimana penyataan janji Tuhan yang sudah diselesaikan, yang dinyatakannya kepada seorang penjahat yang diberikan karunia dan belas kasihannya. Bagian ketiga dan bagian yang kelima itu menunjukkan hubungan antara bagaimana membangun suatu relasi dan bagaimana saling menjaga, saling memelihara antara anak dan orang tua dan anak, dan saling memberikan dukungan di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan. Dan yang puncaknya dari kiastik tersebut adalah Tuhan bertanya, dan pertanyaan itu hanya dijawab oleh Tuhan melalui penyataannya yang bangkit dari kematian. Nah, itu adalah 7 bagian dari perkataan Tuhan Yesus selama ia berada di atas kayu salib di Bukit Golgota, yaitu Bukit Tengkorak. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan meneruskan perkataan Tuhan Yesus menurut Injil Matius yang tertulis dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, kita tahu bahwa Injil Markus dan Injil Matius telah menuliskan perkataan Tuhan Yesus yang sama. Hanya ada beberapa perbedaan yang diungkapkan dalam tulisan, di mana Markus mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, dan Matius menuliskan Eli, Eli, lama sabachthani. Sesungguhnya tulisan tersebut artinya sama, yaitu Allahku, Allahku. Mengapa perbedaan tulisan? Yang satu menggunakan panggilan Aramik, yang satu menggunakan panggilan Ibrani. Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan atau dipertanyakan. Pastinya kita tahu artinya panggilan, pertanyaan kepada Allah Bapa, dan tentunya berkaitan juga dengan Allah Roh Kudus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya sudah menjelaskan bagian ini mengenai panggilan Tuhan Yesus ketika ia ada di atas kayu salib. Sekali lagi, perkataan Tuhan Yesus yang menjadi puncak dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah panggilan pertanyaan yang tidak bisa kita mengerti sedalam-dalamnya, kecuali Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita pengertian. Dan pengertian itu oleh Roh Kudus memberikan kepada kita pencerahan, di mana kita tahu bahwa panggilan itu menggambarkan bagaimana keterpisahannya dengan Allah. Dan di sana kita tahu kitalah yang menyebabkan keterpisahan itu.
Namun bukan sampai di sana saja. Kristus tetap tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia adalah anak Allah yang tunggal, yang satu-satunya. Kesatuannya dan kesamaannya, kesetaraannya dengan Bapa dan Roh Kudus tidak berubah. Namun kita bisa pahami bagian ini oleh karena Kristus telah mengimputasi seluruh keberadaan dosa kita, dan seluruh kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita. Sehingga dengan panggilan ini kita tahu, kita merenung bagaimana Allah menjatuhkan hukuman neraka kepada Kristus dan murkanya nyata dari surga atasnya, karena ia menanggung segala keberdosaan kita. Dan pada saat yang sama, kita di dalam Kristus yang telah mematikan kematian kita dengan nyawanya itu, ia menjadikan kita anak-anak Allah. Bapa menjadikan kita anak-anaknya oleh karena kebenaran Kristus yang sudah diimputasikan kepada kita. Kita bersyukur oleh karena Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian demikian, tetapi tidak berhenti di sana. Kita tahu bahwa Kristus bukan hanya ditinggalkan dalam konteks momen itu, tetapi juga pada saatnya nanti dijawab melalui kebangkitan Kristus. Kita bersyukur untuk pengajaran yang begitu komprehensif dari seluruh ajaran Alkitab, dan kita mendapatkan itu dan kita mengerti itu karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Di bagian ini juga ada hal yang sangat berbeda dengan apa yang dituliskan oleh penginjil Markus berkaitan dengan ayat 51, 52, dan 53. Ada hal yang menarik, peristiwa yang terjadi ketika peristiwa Tuhan menyerahkan nyawanya, menggantikan Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya, dan menggantikan seluruh orang percaya di seluruh dunia. Dia menyerahkan nyawanya menggantikan kita. Apa yang terjadi secara alamiah, secara natural, telah terjadi gempa bumi dan bukit-bukit terbelah, dan juga kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus menjadi bangkit, dan kebangkitan Yesus itu menunjukkan kemenangan, dan orang-orang percaya itu masuk ke kota kudus. Ayat 51 itu menggambarkan kekinian pada konteks peristiwa di mana Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Pada ayat 52 dan 53 itu bersifat eskatologis yang memang dituliskan oleh penginjil Matius, yang memberikan kepada kita gambaran bahwa tidak berhenti pada penyerahan diri Yesus sebagai ganti kita, tetapi dia akan menyatakan kemenangannya dengan kebangkitannya. Dan itulah yang menjadi bukti kemenangan Yesus Kristus, bukti bahwa penyerahan dirinya, nyawanya kepada Allah Bapa diterima, dan bukti bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan bangkit dan masuk ke kota kudus. Ayat 52 dan 53 ini adalah ayat yang berkaitan dengan pemikiran eskatologis. Saya bacakan ulang ayat ini. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Berarti ini berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi itu dapat terjadi kebangkitan itu, dan orang-orang yang dibangkitkan itu masuk ke kota kudus oleh karena kebangkitan Yesus. Dengan kata lain, sesungguhnya penulis ini, penginjil Matius, memberikan suatu pengertian harapan bahwa Tuhan tidak hanya berhenti menyerahkan nyawanya saja. Ia bangkit. Bangkit di sini ayat 52-53 memberikan kepada kita suatu kata yang penting, yaitu kebangkitan. Bagaimana orang-orang yang mati itu bangkit, dan bagaimana orang-orang yang sudah bangkit itu bisa masuk ke kota kudus, itu diawali dari penyerahan nyawa Tuhan Yesus. Itu diawali dengan pertanyaan Tuhan kepada Allah ketika ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melingkari dan menggarisbawahi dan memberi catatan penting di ayat 51, 52, 53 agar kita tidak salah menempatkan dan memberikan tafsiran. Bukan pada momen itu terjadi sebuah kebangkitan kepada seluruh orang, dan bukan pada momen itu semua orang pada waktu itu menuju ke kota kudus. Karena kota kudus, kalau kita berkaitan dengan eskatologi, itu berbicara tentang akhir zaman. Bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kalau kita membaca ayat ini, tidak boleh
dia berdiri sendiri dan membiarkan ini seperti peristiwa yang sejalan dengan peristiwa di atasnya. Ini tidak hanya serta-merta begitu, sehingga kita tidak salah menempatkan pengertian ini di dalam iman kita. Kemudian kita bisa melihat lagi ayat 54, 55, 56. Ini menggambarkan masuk lagi ke dalam kisah di ayat yang ke-50. Jadi kalau kita mau baca ayat 50, 51, melompat ke 54, 55, 56. Mengapa penginjil Matius ini menyisipkan atau menuliskan ini? Tentu berdasarkan inspirasian dari Roh Kudus, tetapi juga ada maksud Tuhan di balik semua ayat-ayat ini. Bahwa tadi saya sudah katakan, kematian Yesus melalui penyerahan nyawanya kepada Allah Bapa tidak berhenti di sini. Pertanyaan Tuhan Yesus dalam ayat 46 itu dijawab di ayat 52 dan 53. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ayat 54, di sini dijelaskan bahwa kepala pasukan memberikan suatu respon bahwa Yesus itu anak Allah. Dan kita tahu respon itu adalah kasih karunia dari Allah. Jadi tidak mungkin dia bisa mengatakan itu kalau bukan Tuhan yang mengaruniakannya. Dan tidak mungkin dia dapat mengatakan itu kalau bukan dia pernah mendengar perkataan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa ia adalah anak Allah. Ini suatu proklamasi, suatu pernyataan iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dengan ayat-ayat dari pasal 27 ayat 45 sampai 56 yang dituliskan oleh penginjil Matius. Kiranya penjelasan dan pemahaman yang saya sampaikan ini dapat mendorong kita untuk tetap setia kepada Kristus yang telah menebus kita dan memberikan kepada kita kepastian hidup yang kekal, dan kita akan berada di kota kudus. Kita bersyukur bahwa teriakan, panggilan, dan pertanyaan Tuhan itu memberikan kepada kita suatu jaminan bahwa kita memang sudah ditebus. Kita miliknya Allah dan kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Dan kita akan mengalami hidup untuk selamanya di kota kudus yang turun dari surga, di bumi yang baru pada hari kedatangan Dia yang kedua kali. Kalaupun kita mengalami kesusahan, kesulitan, dan penderitaan di bumi ini, namun kita tidak melihat itu sebagai akhir dari segala sesuatunya. Kita harus memandang masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan memandang masa lalu yang begitu suram dan menakutkan. Juga jangan berada pada keterikatan pada masa kini yang begitu membuat kita stres dan membuat kita mungkin susah hati karena kesulitan itu. Tetapi pandanglah kepada Kristus yang akan datang, yang menyediakan kota kudus untuk kita nikmati. Kiranya pembahasan ini menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk semakin yakin, untuk semakin mantap menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang fana ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.